Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kemampuan verbal, yaitu 4 soal sinonim, 4 soal antonim, 4 soal analogi, dan 4 soal pengelompokan kata. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau ingin menambah pembenaran kata dalam bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang sinonim atau persamaan kata. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada soal nomor 1, silakan ya teman-teman untuk di-pause videonya jika teman-teman semua ingin mencoba untuk menemukan jawabannya sendiri sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Oke, kita masuk pada soal nomor 1. Di sini ada kata asasi. Nah, kira-kira nih, asasi ini bersinonim dengan apa? Apakah A asas, B hak, C komentar, D desakan, atau E penghujung? Nah, jika teman-teman tahu, asasi ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa asas, bisa dasar, bisa elementer, juga bisa hakiki. Sekarang kita cek di opsi A, asas, ini jawaban yang benar. B, hak, ini salah ya. C, komentar, juga salah. D, desakan, juga salah. E, penghujung, juga salah ya. Maka di sini asasi itu bersinonim dengan A, asas. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata kasasi. Nah, kira-kira nih, kasasi memiliki persamaan dengan kata apa? Apakah A melanjutkan, B penerimaan, C pembatalan, D dorongan, atau E akurasi? Jadi kasasi ini juga adalah kata lain dari pembatalan. Nah, jika kita lihat opsi A, melanjutkan, ini jelas bukan jawaban. D, menerima, ini bukan jawaban. C, pembatalan, inilah jawaban yang benar. Kita lihat opsi D, dorongan, juga salah. E, akurasi, juga salah. Maka nomor 2 kasasi itu bersinonim dengan C, pembatalan. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata masase. Kira-kira nih, masase ini memiliki persamaan kata dengan apa? Apakah A semangat, B bantuan, C pemijatan, D lelah, atau E derita? Jadi teman-teman, masase ini juga kata lain dari pemijatan atau pengurutan. Sekarang kita lihat opsi A, semangat, ini salah ya. B bantuan, ini juga salah. C pemijatan, inilah jawaban yang benar. D lelah, salah. E derita, juga salah. Maka masase di sini itu bersinonim dengan C, pemijatan. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata pasase. Kira-kira nih, pasase bersinonim dengan apa? Apakah A bagian kutipan, B lengah, C bagian belakang, D bagan, atau E induk? Jadi teman-teman, pasase ini juga adalah kata lain dari bagian yang dikutip dari sebuah buku atau dari sebuah pidato. Atau dengan kata lain, pasase ini adalah bagian kutipan. Sekarang kita lihat opsi A, bagian kutipan, ini jawaban yang benar. B lengah, ini salah ya. C juga salah. D bagan juga salah. E induk juga salah. Maka di sini nomor 4 itu pasase bersinonim dengan A, bagian kutipan. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata fiksi. Kira-kira nih, fiksi ini berantonim dengan apa? Apakah A delusi, B non fiksi, C karangan, D legenda, atau E peristiwa? Jadi fiksi di sini bisa berantonim dengan nyata atau fakta, atau juga bisa dengan non fiksi. Sekarang kita cek opsi A, delusi, ini bukan antonim ya. B, non-fiksi, ini jawaban benar. C, karangan, juga bukan. D, legenda, bukan. E, peristiwa, juga bukan. Maka fiksi di sini berantonim dengan B, non-fiksi. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata mental. Kira-kira nih, mental berantonim dengan apa? Apakah A jiwa, B tubuh, C organ, atau D fisik, atau E sifat?
Jadi teman-teman, mental ini juga berhubungan dengan perasaan. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonimnya, itu berarti berhubungan dengan bagian luar atau berhubungan dengan fisik. Sekarang kita lihat opsi A, jiwa, ini salah ya. B, tubuh, ini juga salah. C, organ, juga masih salah. D, fisik, ini jawaban yang benar. E, sifat, juga salah. Maka di sini mental itu berantonim dengan D, fisik. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada genap. Kira-kira nih, genap berantonim dengan kata apa? Apakah A, cukup, B, semester, C, 2, D, 3, atau E, gasal? Jadi teman-teman, genap ini juga bisa berantonim dengan ganjil atau dengan gasal. Sekarang kita cek opsi A, cukup, ini salah ya. B, semester, juga salah. C, 2, juga salah. D3 masih salah ya. E, gasal, inilah jawaban yang benar. Gasal atau ganjil. Berarti nomor 3 genap di sini berantonim dengan E, gasal. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata individual. Kira-kira nih, individual ini berantonim dengan apa? Apakah A, sendiri, B, desakan, C, perhitungan, D, kolektif, atau E, mandiri? Jadi teman-teman, individual ini sifatnya itu sendiri atau mandiri atau melakukan segala aktivitas itu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonimnya, maka itu bisa menjadi kerjasama, bersama, gabungan, atau dengan kata lain kolektif. Sekarang kita cek opsi A, sendiri, ini adalah sinonim, maka bukan jawabannya. B, desakan, juga tidak ada kaitannya. C, perhitungan, juga masih salah. D, kolektif, inilah jawaban yang benar. E, mandiri, ini adalah sinonim, maka bukan jawabannya. Maka nomor 4 di sini, individual itu berantonim dengan D, kolektif. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu analogi. Nomor 1 di sini ada kata tenang, titik 2, damai. Ini bisa kita analogikan atau kita lihat kaitannya, yaitu tenang dan damai ini adalah memiliki arti yang sama atau mereka tenang dan damai ini bersinonim. Kita lihat opsi A, ada sedih, titik 2, senang, ini salah ya karena dia berantonim. B, sepi, ramai, juga masih salah karena berantonim. C, makan, minum, ini juga masih salah ya. D, kelasah, titik 2, gelisah, ini benar ya karena kelasah itu sendiri artinya adalah gelisah. Kelasah dan gelisah itu bersinonim atau masih dalam satu kesatuan kata. Kemudian E, sabar, titik 2, diam, ini juga masih salah. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Di sini ada kata androlog, titik 2, ahli kemandulan. Ini bisa kita analogikan menjadi androlog adalah ahli atau seorang yang ahli di bidang kemandulan. Sekarang kita lihat di opsi A, etnologi, titik 2, ahli sandi, ini jelas salah ya. Karena etnologi ini adalah menyangkut tentang budaya dan tidak menyangkut tentang sandi. Kemudian opsi B, ahli arkeologi, titik 2, arkeolog, ini salah ya karena posisinya tidak sepadan dengan soal. Kemudian C, etnograf, titik 2, ahli etnografi, ini jawaban yang benar ya. Kemudian kita cek opsi D, dekoder, titik 2, etnologi, ini salah ya karena dekoder ini adalah ahli sandi, bukan etnologi. Kemudian E, ahli antropologi, titik 2, antropolog, ini juga salah karena posisinya tidak sepadan dengan soal. Maka nomor 2, androlog, titik 2, ahli kemandulan, itu sepadan dengan C, etnografi, titik 2, ahli etnografi. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata dekadensi, titik 2, kemerosotan. Ini bisa kita analogikan menjadi dekadensi dan kemerosotan ini adalah bersinonim atau dekadensi ini juga kata lain dari kemerosotan. Sekarang kita coba di opsi A, kemajuan, titik 2, kemunduran, ini salah ya karena ini adalah antonim. B, derita, tanggapan, ini salah karena tidak berkaitan. C, perbaikan, titik 2, perusakan, ini juga masih salah karena ini adalah antonim. D, ucapan, titik 2, perasaan, ini juga masih salah. E, dekah, titik 2, terbahak-bahak, ini jawaban yang benar karena dekah ini juga memiliki arti yaitu terbahak-bahak atau terbahak-bahak ini juga kata lain dari dekah.
Maka nomor 3, dekadensi titik 2 kemerosotan itu setara dengan E, dekah titik 2 terbahak-bahak. Sekarang kita pindah ke soal nomor 4. Di sini ada kata anestesiolog titik 2 ahli anestesi. Ini bisa kita analogikan menjadi anestesiolog ini adalah seseorang yang ahli di bidang anestesi. Sekarang kita gunakan di opsi A, antropolog titik 2 ahli perbintangan, ini salah ya. Kemudian B, bakteriolog titik 2 ahli antropologi, ini juga salah ya. Kemudian C, dermatolog titik 2 ahli bakteri, ini juga salah karena dermatolog ini adalah ahli kulit, bukan ahli bakteri. Kemudian D, astrolog titik 2 bakteriolog, ini salah ya. Kemudian E, arkeolog titik 2 ahli arkeologi, inilah jawaban yang benar. Maka nomor 4 di sini anestesiolog titik 2 ahli anestesi itu setara dengan E, arkeolog titik 2 ahli arkeologi. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang pengelompokan kata. Nomor 1 di sini kata apa yang berbeda? Ada A padi, B jagung, C alpukat, D kentang, E gandum. Jika teman-teman perhatikan di sini ada padi, ada jagung, kemudian ada kentang, kemudian ada gandum. Mereka ini adalah tumbuh-tumbuhan atau sumber karbohidrat. Sedangkan alpukat ini bukan sumber karbohidrat, melainkan sumber lemak. Maka nomor 1 yang berbeda sendiri itu adalah C, alpukat. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Di sini kata apa yang berbeda? Ada A temporer, B selamanya, C prolog, D makro, E mikro. Jika teman-teman perhatikan di sini ada kata temporer dan selamanya. Kemudian ada makro dan mikro. Temporer dan selamanya ini adalah berantonim. Kemudian makro dan mikro ini juga berantonim. Maka yang tidak memiliki pasangan atau yang berbeda sendiri itu adalah C, prolog. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Nomor 3, kata apa yang berbeda? Ada A pisau, B gunting, C gergaji, D gedogan, E silet. Jika teman-teman perhatikan di sini pisau, kemudian gunting, gergaji, dan silet, mereka ini adalah benda-benda tajam. Sedangkan gedogan ini bukan benda tajam, melainkan alat untuk tenun. Nah, berarti nomor 3 kata yang berbeda itu adalah D, gedogan. Sekarang kita pindah ke soal nomor 4. Kata apa yang berbeda? Ada A rel, B bandara, C pesawat, D pelabuhan, dan E kapal. Jika teman-teman perhatikan di sini ada pesawat dan ada bandara, kemudian ada kapal, ada pelabuhan. Pesawat tempatnya di bandara, kemudian kapal tempatnya di pelabuhan. Nah, yang tidak memiliki kesamaan itu adalah A, yaitu rel. Oke teman-teman semuanya, nomor 4 ini adalah soal terakhir dari pembahasan pengelompokan kata. Tadi kita sudah membahas 4 soal sinonim, 4 soal antonim, 4 soal analogi, dan juga 4 soal pengelompokan kata. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.